warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tolong surat-suratnya Mas Idul, tolong untuk memimpin doa teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Di tempat duduk siap berasa. Doa mulai. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran, Pak Guru langsung dulu. Adakah teman kalian yang tidak berangkat pada hari ini? Adisa, Andika, Anita, Sika, Febriana. Ya. Selanjutnya, sebagai rasa patriotisme kita terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Halu-Halu Bandung. Nah, silakan untuk Mbak Adisa untuk memimpin temannya untuk menyanyikan lagu nasional Halu-Halu Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Mari kumpul kembali. Selanjutnya, sebagai literasi pada pagi hari ini kita baca surat Al-Ma'un, kita awali dengan bacaan ta'awud bersama. Selanjutnya anak-anakku, masih ingat pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang bagaimana kemarin? Nabi yang sangat kaya. Nabi Sulaiman memiliki tentara apa? Jin. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan apa kemarin? Oke. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang kisah Nabi. Pelajaran 5 kita masuk pada kisah Nabi Ilyas. Ini pokoknya penjelasan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Masih dari pemahaman kisah teladan Nabi Ilyas. Memahami kisah teladan Nabi Ilyas, menceritakan kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Ilyas. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis kisah teladan Nabi Ilyas. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat clipping cerita bergambar sederhana tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam yang ditempel pada karton. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui pemahaman terhadap materi. Yang kedua, dengan memahami materi, peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati video PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis kisah teladan Nabi Ilyas dengan benar. Yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik mampu membuat kritik tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dengan menggunakan cerita bergambar
yang ditempelkan pada karton dengan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anakku, sebelum kita masuk pada kisah teladan Nabi Ilyas, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Ya, Nabi 25 Nabi dan Rasul berikut ini. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Yahya, Isa, Ibrahim, Muhammadul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Ya kan, film yang tak dilupakan. Ya kan ya. Dalam Nabi Ilyas itu utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Nah, Bani Israel itu tidak mau menyembah kepada Allah, yang menyembah kepada berhala yang bernama Baal. Akhirnya Nabi Ilyas senantiasa memberikan dakwah kepada Bani Israel tadi, tapi Bani Israel lagi-lagi tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas, bahwa ajaran yang dibawa Nabi Ilyas itu adalah ajaran yang salah, yang tidak benar. Akhirnya Nabi Ilyas pergi, ya, karena dihina, dicaci maki oleh orang-orang yang dari Bani Israel tadi. Akhirnya Nabi Ilyas memutuskan pergi. Setelah pergi, Nabi Ilyas sampailah di tempat rumah yang keluarganya itu mau menerimanya. Jadi dalam keluarganya tadi, di dalam keluarga rumah yang ada tadi itu ada yang sakit. Kemudian Nabi Ilyas bisa menyembuhkan orang yang sakit tadi yang berada di rumah tadi. Nah, setelah Nabi Ilyas bisa menyembuhkan orang yang sakit tadi yang ada di rumah yang bernama Ilyasa, itu disembuhkan oleh Nabi Ilyas dengan doa kepada Allah. Setelah Nabi Ilyas itu mendoakan Nabi Ilyas sembuh, akhirnya karena melihat Nabi Ilyas itu bisa menyembuhkan penyakitnya, akhirnya Nabi Ilyas itu berdoa kepada Nabi Ilyas untuk menegakkan ajaran yang dibawanya. Akhirnya dia kemudian kembali lagi ke Bani Israel. Lagi-lagi Bani Israel juga tidak mau mengikuti ajaran yang dibawanya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menurunkan azab kepada Bani Israel, yaitu adalah dilanda kekeringan selama 3 tahun. 3 tahun itu mereka kelaparan, kemudian kurang minum karena tidak ada hujan. Akhirnya banyak Bani Israel itu yang meninggal dunia, Akhirnya melihat hal itu, kaum dari Bani Israel itu masih ingat pesannya dari Nabi Ilyas, bahwasanya Allah akan menurunkan azab kepada kalian kalau kalian tidak mau bersandar atau tidak mau menyembah kepada Allah. Akhirnya kaum Bani Israel mencari Nabi Ilyas dan memohon bantuannya agar dihilangkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ilyas
Nabi Ilyas itu melihat kaumnya seperti itu, akhirnya Nabi Ilyas mendoakannya. Akhirnya turunlah hujan. Kaum Bani Israel itu berjanji dia akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Dan setelah mereka hidup makmur, akhirnya kaumnya itu kembali lagi durhaka kepada Allah. Mereka masih menyembah kepada berhala. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa lagi kepada Allah agar kaumnya itu diajak oleh Allah kembali seperti semula. Itulah balasan bagi kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah dari Nabi Ilyas yang kita lakukan tanggal ini. Nah, dari pelajaran itu, ya dari video yang kita putarkan tadi, kita bisa ambil pelajaran. Ya. Yang pertama, Nabi Ilyas itu walaupun dicemooh, walaupun dicaci-maki oleh kaum Bani Israel, Nabi Ilyas itu tetap sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas senantiasa mendoakan untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan malapetaka atau siksaan bagi umat-umatnya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diskusi yang di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu terdiri dari Anissa, Andika, Anggita, Yulfitri, dan Moni. Yang kelompok 2 ada Cika, Putri, Mahmuda, Salsa, Aisyah. Yang kelompok ketiga ada Mairani, Nadia, Wafid, dan Ning. Itu kelompok yang sudah Pak Gun tentukan. Membuat titik dari video yang sudah Pak Gun tampilkan. Nanti langkah kerjanya itu kalian itu menempelkan, ya, menempelkan gambar di gambarnya, ditempelkan di dalam kantor ini sesuai dengan urutan yang seperti yang Pak Guru berikan. Ini nanti kamu tempel seperti ini, jangan terbalik-balik gambarnya, ya. Itu ya anak. Oke. Yang satu membantu menempel, ya. Kalau nanti ada kesulitan bisa minta bantuan dengan Pak Guru. Ini silakan. Mulai langsung gunting ya. Sesuaikan gambar yang sudah Pak Guru berikan itu. Yo gunting. Nah, yang satu bantu menempel, yang satu menggunting. Nah, silakan. Diurutkan ya, gambarnya diurutkan. Kelompok kami lihatkan ke sana kelompoknya. Oh ya, itu ya hasil yang dikerjakan kelompok 3. Ini yang pertama, Nabi Ilyas ini berdakwah kepada siapa tadi? Kepada kaumnya menyembah kepada apa? Berhala. Berhalanya namanya apa? Bahal. Kemudian Nabi Ilyas menyembuhkan Nabi Ilyasa. Akhirnya Nabi Ilyasa ikut berdakwah kepada Nabi Ilyas. Akhirnya umatnya Nabi Ilyas kita apa? Kekeringan selama berapa tahun? 3 tahun ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang menanggapi dari kelompok 3 hasil presentasinya. Benar? Benar apa enggak ini gambarnya sesuai dengan yang Pak Guru berikan enggak? Dari kelompok 1 benar enggak? Nah, kelompok 2. Karena kelompok 3 ini berhasil, ya, berhasil dengan baik, kan? Berhasil dengan baik. Maka dari itu untuk kelompok 3 Pak Guru kasih hadiah, ya, Pak Guru kasih hadiah, ya, nanti dibagi sama temannya, loh, dikasih sama temannya, dikasih hadiah. Nih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya anak-anak? Jelas ya gambarnya ya. Oke. Dan bahkan kaumnya ini menyingkirkan Nabi Ilyas sehingga berlari dan berpindah-pindah. Dalam pengajarannya Nabi Ilyas sampailah di sebuah rumah dan Nabi Ilyas diterima oleh keluarga tersebut. Di dalam anggota keluarga itu ada yang sakit yang bernama Ilyasa. Kemudian Nabi Ilyasa menyembuhkan atas izin Allah. Nabi Ilyasa bisa disembuhkan dari penyakitnya dan menemani Nabi Ilyas dalam
berdakwah. Tahun Nabi Ilyas ditimpa kekeringan selama berapa tahun? 3 tahun. Mereka kelaparan dan kekurangan air dan ternak mereka pada mati. Ya, dari Nabi Ilyas bahwasanya kita itu harus berperilaku sabar dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh marah-marah, kita harus sabar seperti yang dilakukan oleh Nabi Ilyas. Ini ada tugas mandiri yang nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ya, tugas mandiri ini silakan kamu kerjakan sendiri-sendiri. Silakan bisa berbalik duduknya. Nah, sudah selesai semua. Nah, kita bahas bersama. Ya, nomor 1 saudara, perhatikan. Nabi Ilyas ditolong Nabi Ilyasa dan didoakan kesembuhan adalah Nabi siapa? Ilyasa. Yang B ya, benar ya. Yang kedua, kaum yang mendapatkan azab karena apa? Menyembah berhala. Ya, yang terakhir, sikap saling menghormati, menghargai, memanfaatkan di antara teman merupakan contoh sikap teladan Nabi Ilyas, yaitu memiliki sikap bawa ke sini Pak Guru kasih nilai. Nah, kasih nilai ya. Nanti di rumah silahkan kalian mempelajari pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai ya anak? Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian pada pertemuan pagi hari ini dengan bacaan doa bersama. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Guru Kepo, Pak Guru Agni, aku kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.